Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, di sini bersama saya Adi Bagus Prayogi. Di sini kita akan berdiskusi bersama mengenai materi analisis data pada quantitative research. Jadi dengan harapannya nanti di sini kita semua bisa memahami apa itu pengertian analisis data, dan juga nanti kita harapannya bisa mengetahui apa itu jenis-jenis analisis data seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, sebelum memasuki atau sebelum membahas tentang analisis data, mungkin kita akan membahas dulu apa sih langkah awal analisis data. Jadi ada dua langkah awal ketika kita ingin menganalisis sebuah data gitu ya. Yang pertama adalah menguji validitas dari instrumen. Jadi validitas dari instrumen ini sangat penting sekali untuk kita uji. Sebelum kita menganalisis data, maka kita harus menguji validitas instrumen tersebut. Terus yang kedua adalah melihat reliabilitas ya. Jadi setelah validitas, maka yang kedua adalah reliabilitas. Jadi kita juga harus menguji reliabilitas dari instrumen yang kita buat. Oke. Barulah kemudian kita melakukan analisis data. Jadi kesimpulannya adalah analisis data ini kegiatan yang memang dilakukan setelah kita memiliki data gitu ya. Jadi barulah kita akan menganalisis data yang sudah kita punya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data ya, ini pun saya juga mengambil dari definisi analisis data ini, saya juga ambil dari Profesor Sugiono dari bukunya gitu ya. Di bukunya yaitu mengatakan bahwa analisis data adalah kegiatan mengelompokkan, mentabulasi dan menyajikan data berdasarkan variabel dan jenis responden serta perhitungan yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan, seperti itu. Oke. Kemudian kita akan membahas tujuan dari analisis data kuantitatif ya. Yang pertama, tujuan dari analisis data kuantitatif adalah untuk mengukur. Yang kedua adalah membuat perbandingan. Yang ketiga adalah memeriksa hubungan. Keempat, membuat ramalan atau dugaan. Dan yang kelima, menguji hipotesis. Yang keenam, membangun konsep dan teori. Untuk yang ketujuh adalah menjelajahi. Kedelapan, mengontrol. Dan yang kesembilan adalah menjelaskan. Itu fungsi-fungsi dari analisis data di kuantitatif atau tujuannya. Dan karena kuantitatif ini cenderung menggunakan angka, maka analisa data yang kita gunakan adalah atau jenis analisa data yang kita gunakan adalah statistik ya. Jadi di sini kita bisa lihat statistik ya. Ada dua, ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Terus nanti di statistik inferensial ini ada dua, yaitu ada statistik parametris dan ada statistik non parametris. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kenapa harus menggunakan statistik ya? Maka bisa dijawab lagi bahwa di kuantitatif kita cenderung menggunakan angka. Jadi yang kita gunakan adalah ya, pastinya adalah statistik, karena di situ kita bermain dengan angka. Maka ya analisis yang paling tepat yang kita gunakan adalah jenis analisa data yang berupa statistik. Sekarang di sini kita akan membahas tentang statistik deskriptif dan apa itu statistik inferensial. Oke, yang pertama kita akan membahas statistik deskriptif. Dari judulnya teman-teman bisa memahami secara langsung ya sebenarnya deskriptif, dari kata deskriptif berarti di sini mendeskripsikan gitu ya. Jadi statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan. Jadi kalau dari definisinya sendiri yang saya dapat dari bukunya Profesor Sugiono ya, dia mengatakan bahwa
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau organisasi atau generalisasi. Nah, untuk yang di statistik deskriptif ini dalam penyajiannya dia berupa tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, median atau mean ya. Itu bentuk dari bentuk penyajian dari statistik deskriptif. Sedangkan untuk statistik inferensial ini untuk pengertiannya dulu ya. Jadi untuk pengertian adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis sampel data dan hasilnya diterapkan untuk populasi. Jadi statistik ini cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan pengambilan sampel dari data dilakukan secara random gitu ya. Jadi ada yang deskriptif, ada yang statistik inferensial. Oke. Nah, di sini jenis statistik inferensial ya. Jadi jenis pengukurannya ada komparatif ya, ada komparatif perbandingan yang ada 3 ya. Tapi ada perbedaannya ya. Jadi jenis pengukuran yang di komparatif ini ada 3, ada uji statistik, yaitu pertama ada t-test, ada analysis of variance atau yang sering disingkat menjadi ANOVA, ada juga ANCOVA. Oke. Lalu apa bedanya? Nah, di sini kita bisa lihat dari deskripsi umumnya. Jadi kalau yang t-test itu digunakan untuk membandingkan hasil 2 kelompok ya, perbedaan 2 kelompok. Sedangkan yang komparatif yang pakai analysis of variance atau ANOVA ini digunakan untuk membandingkan hasil lebih dari 2 kelompok. Jadi perbedaannya dalam kelompok gitu ya. Terus yang ANCOVA ini digunakan untuk membandingkan hasil dari 2. Oke. Selain komparatif kita juga ada asosiasi ya. Jadi yang berupa hubungan. Jadi ada 2 uji statistik. Lalu bedanya apa? Ya kita lihat aja langsung di deskripsi umumnya. Yang pertama adalah digunakan untuk menguji hubungan antara 2 variabel. Oke, asosiasi hubungan ya. Dan yang satunya yang Kramers di sini digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antara 2 variabel. Yang hasil nilai antara O dan 1 menunjukkan tidak ada hubungan apapun dan nilai 1 menunjukkan hubungan yang sempurna. Gitu untuk yang asosiasi. Oke, kemudian kita juga punya yang korelasi ya, jenis pengukuran yang korelasi. Jadi selain asosiasi, komparatif juga ada yang korelasi ya. Ini juga hubungan, cuma bedanya dari deskripsi umumnya juga atau uji statistiknya yang berbeda. Jadi korelasi ini ada 3 ya, ada person product moment correlation, ada multiple regression sama regression. Lalu bedanya apa? Kalau korelasi yang menggunakan person ini, ada person product atau moment correlation ini digunakan untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan antara 2 variabel. Jadi variabelnya cuma ada 2 aja kalau yang di person product moment moment correlation ini. Sedangkan untuk yang multiple R atau regression ini digunakan untuk menghubungkan 3 atau lebih variabelnya ya. Jadi variabelnya ada 3 gitu, dan ada juga yang regression ini digunakan untuk menentukan pengaruh antara 2 variabel atau lebih. Seperti itu. Ini untuk yang uji statistik atau jenis-jenis uji statistik yang digunakan di statistik inferensial begitu. Oke, kemudian kita akan membahas statistik parametris dan statistik non parametris. Oke, jadi statistik parametris ini statistik yang digunakan untuk menguji parameter populasi atau menguji ukuran populasi melalui sampel data. Ya, jadi kita mengukurnya dari data ya, sampel data. Oke, sedangkan yang statistik non parametris ini statistik yang tidak menguji parameter populasi tapi hanya menguji distribusi saja. Oke, nah di sini ada bagian ya, yaitu kapan kita harus menggunakan parametris dan kapan kita menggunakan non parametris. Oke, jadi ada 4 jenis data ya, jadi skala ukur atau jenis datanya. Jadi ketika kita mau menggunakan parametris ini, dia harus jenis data atau skala ukurnya harus interval sama rasio.
ya. Ketika interval dan rasio kita bisa mengarah ke parametris, tapi seandainya hanya nominal atau ordinal saja, ini tidak akan bisa kita gunakan untuk yang statistik parametrik, tapi dia akan larinya adalah ke statistik non parametrik atau parametris gitu ya. Oke, jadi nanti juga di situ di sini teman-teman bisa lihat ada distribusi normalnya, ada sampel 30 dan jadi kalau ada yang kurang dari sampelnya, dari kurang 30, maka nanti larinya juga akan ke statistik yang non parametrik. Ketika distribusinya normal, maka ya larinya ke parametrik, tapi kalau tidak ya larinya ke non parametrik seperti itu. Jadi itu untuk menentukan kira-kira kapan kita menggunakan statistik parametris dan statistik yang non parametris seperti itu. Jadi dari bahasan tersebut sudah jelas sekali dan memudahkan kita untuk memahaminya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk diskusi kita untuk analisis data penelitian kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya bisa kita lanjutkan di kolom komentar. Jadi nanti di situ kita bisa saling berdiskusi atau mungkin menambahkan dari apa yang saya sampaikan, karena saya yakin di situ pasti ada kekurangan. Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.